Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Reski Gustri Syahputra, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Surabaya, NIM 21001 03921810001 pada hari ini akan melaksanakan ujian kinerja tanggal 6 Desember 2021 dengan nomor pendaftaran 2021809692. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dengan topik tugas kemana setelah lulus SMP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, jangan lupa tetap semangat pagi dan senyum bahagia. Untuk itu, kita cobakan bilang bersama-sama, semangat pagi, jangan lupa senyum bahagia. Ayo kita ulang sama-sama. Semangat pagi, jangan lupa senyum bahagia. Baik Anda semua, sebelum kegiatan kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada Anda semua yang sudah hadir hari ini dan sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di dalam ruangan DK ini. Bapak ucapkan terima kasih, tapi alangkah terlebih dahulunya sebelum kita memulai kegiatan, kita perkenalan diri dulu nih. Barangkali untuk mengakrabkan dan mencairkan suasana kita saling kenal. Iya atau tidak nih? Iya. Nah, kalau gitu terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Reski Gustri Syahputra. Mungkin Ananda di sini juga udah tahu dan udah kenal Bapak, tapi agar lebih mengenalnya dan ketemu nanti di luar, Ananda semua bisa memanggil Bapak dengan panggilan Bapak Reski. Selanjutnya di sebelah kanan Bapak dengan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nabila Fadila, bisa dipanggil Nabila. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Putri Anggun, bisa dipanggil Anggun. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa, biasa dipanggil Mona. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Permana, saya dipanggil Reski. selanjutnya Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil, bisa dipanggil Adil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Putra Ridho, bisa dipanggil Ridho. Oke, berarti tadi sudah menyampaikan namanya masing-masing, tapi begini ya, agar lebih akrabnya dan mencarinya suasana kita, bagaimana kalau misalnya kita mencoba dengan permainan rangkai nama. Di sini tadi udah menyampaikan namanya masing-masing. Nah, agar lebih menarik ini, namanya itu kita balik hurufnya bagaimana? Bisa nggak kita cobakan? Bisa ya, oke ya. Kalau di sini nama Bapak tadi adalah Bapak Reski. Kalau dibalik jadi apa? Bisa ya, oke. Nah, kalau begitu Bapak mulai dengan nama Bapak Ikza. Selanjutnya siapa? Nah, Aliban, Nabila menjadi Aliban, Aliban. Selanjutnya Anggun jadi Lukman, Anggun jadi. Lukman, Selanjutnya Muhammad jadi Ahmad, Selanjutnya Reski menjadi Iza. Selanjutnya Adil menjadi Ima. Selanjutnya Ridho menjadi Fadil. Ridho menjadi Hadir. Nah, untuk itu bisa kita cobakan nggak nih? Oke. Bisa ya, bisa kita cobakan ya. Tapi di sini supaya apa rasanya wajah yang kelihatan dan kita tadi sudah semangat pagi, jangan lupa senyum bahagia. Berarti hari ini kita sudah semangat ya, sudah punya semangat baru. Untuk itu bagaimana kalau kita geser ini maskernya ke bawah, bisa nggak? Kita geser ya, agar wajah ganteng dan cantik anak Bapak Ananda semua kelihatan. Oke. Ayo kita cobakan. Mulai dari Bapak ya.
Ikza. Selanjutnya. Ikza aliban. Ikza aliban mukna. Selanjutnya. Ikza aliban mukna amal. Selanjutnya. Izat aliban mukna ano izat. Selanjutnya. Ikzer aliban nukna anom ikzer lipat. Selanjutnya. Izar aliban nukna anom izar riba ohdir. Oke, kita pause dulu dong. Berarti di sini Anda semuanya sudah fokus, sudah bisa mengingat nama temannya masing-masing. Walaupun di sini semuanya namanya udah kita balik-balik ya, berarti udah saling kenal. Jadi ibarat kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Oke, nah selanjutnya di sini Bapak ucapkan terima kasih kepada Ananda yang sudah hadir secara sukarela di ruangan BK yang kita cintai ini, yang mana di sini Ananda semua meluangkan waktunya untuk bertemu dan mengikuti kegiatan kita. Nah, kegiatan kita ini adalah dalam bentuk kegiatan bimbingan kelompok. Jadi secara sukarela Ananda di sini sudah datang dan menyempatkan waktunya. Selanjutnya di sini nanti dalam kegiatan ini Bapak juga meminta kepada Ananda semua saling terbuka nih, saling terbuka, terus menyampaikan apa yang menurut Ananda bisa menanggapinya, ataupun di sini Ananda semua berperan aktif dalam menanggapi apabila ada permasalahan yang disampaikan oleh temannya. Dan di samping itu perlu juga Bapak tekankan kepada Ananda semua, apapun yang kita bicarakan pada hari ini adalah merupakan kerahasiaan kita bersama. Jadi harus kita jaga dan kita cukup pembahasannya sampai di sini saja. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Bisa ya. Nah, selanjutnya di sini dalam kegiatan kita bimbingan kelompok ini tentunya ada tujuannya. Mana di sini tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah yang pertama, Ananda mampu mengidentifikasi pilihan sekolah lanjutan. Yang kedua, Ananda nanti mampu merangkum proses alur pendaftaran sekolah lanjutan setelah menamatkan dari SMP ini. Dan yang ketiga, Ananda semua nanti mampu merencanakan pilihan sekolah lanjutan setelah menamatkan SMP ini. Nah, jadi dari tiga tujuan ini nantinya dalam kegiatan yang akan kita jalankan ini, Ananda setidaknya mampu mewujudkan atau mengaplikasikan ketiga tujuan ini setelah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, nah selanjutnya adapun dalam bimbingan kelompok Ananda juga harus tahu peran ataupun tugas masing-masing. Di sini Ananda semua berperan sebagai anggota kelompok, yang mana nanti Bapak berharapnya anggota kelompok ini saling aktif, terus saling menanggapi, dan jika ada suatu hal yang disampaikan oleh temannya, Ananda ikut berperan serta dalam mencoba mengungkapkan pendapat. Selanjutnya di sini juga ada Bapak sebagai pemimpin kelompoknya. Pemimpin kelompok di sini adalah nanti Bapak mencoba memandu, membimbing, dan memfasilitasi nanti yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ya? Oke, kalau tidak, bagaimana kita membahas topik sekolah lanjutan ini, tapi sebelumnya Bapak mau menyampaikan sedikit persepsi. Nah, yang mana di sini pasti Bapak beranggapan Ananda semua mempunyai pandangan setelah tamat dari SMP ini, Ananda bingung nih mau pilih sekolah lanjutan mana. Pasti punya pertanyaan seperti itu tidak? Punya ya, pasti ada. Mau pilih SMA atau mau pilih SMK. Nah, di sini setelah kegiatan ini Ananda tentunya nanti dapat menentukan pilihan sekolah lanjutan. Jadi Bapak harap dengan pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, Ananda semua nanti dapat menentukan dan merencanakan pilihan sekolah lanjutannya. Nah, untuk itu di sini Bapak juga perlu menekankan lagi kegiatan kita ini kurang lebih 40 menit ke depan atau 1 jam. Jadi Bapak harapkan semuanya nanti benar-benar serius dan fokus dalam menjalankan kegiatan kita kali ini.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, nanya Pak. Iya. Misalkan udah tamat SMP nih Pak, kalau mau lanjut ke dasar itu bisa nggak Pak? Oh ya, oke. Temannya ada yang bertanya, setelah tamat SMP ini mau melanjut ke pesantren bisa tidak? Nah, bagaimana pertanyaan ini kita pending dulu, kita bahas nanti dalam tahap kegiatan. Bagaimana? Setuju nggak? Setuju. Oke. Nah, Ananda, bagaimana bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya? Bisa. Siap untuk melanjutkan ke Siap. tahap selanjutnya? Siap. Oke. Nah, kalau siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, di sini Bapak mau memberikan sebuah link, yang mana link ini nanti silakan Ananda sampaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan di dalam diri Ananda tentang kemana setelah lulus SMP ini. Jadi tentunya Ananda semua pasti memiliki sebuah permasalahan seperti yang disampaikan oleh temannya tadi. Kalau setelah tamat ke SMP bisa masuk ke pesantren tidak, itu kan merupakan sebuah permasalahan. Jadi udah bingung ini atau belum tahu nih apakah setelah SMP ini bisa masuk ke dalam pesantren apa belum. Nah, di sini Bapak ada link. Nah, silakan nanti Ananda sampaikan permasalahan-permasalahan yang Ananda rasakan berkaitan dengan topik kita hari ini. Nah, dari linknya sudah Bapak kirim ya ke dalam grupnya. Silakan dicek. Silakan dicek di HP-nya masing-masing. Sudah Bapak kirim nih linknya. Cara mengerjakannya cukup Ananda klik itu tanda tambah dan bikin nama. Selanjutnya Ananda sampaikan permasalahan-permasalahan yang Ananda rasakan untuk memilih sekolah lanjutan ini. Oke, silakan. Belum ada yang responnya nih. Siapa nih respon pertama? Wah, di sini udah ada yang respon pertama, Muhammad Habil. Mungkin bisa dilihat di depan, udah ada tampilannya. Siapa respon yang kedua di sini? Nabila Aziza, Mona Lisa sudah juga respon. Muhammad Ananda Putra Ridho juga udah merespon. Selanjutnya Muhammad Reski juga udah nih. Apalagi satu lagi berarti ada yang belum respon. Kita di sini ada 6 udah ya. Oh, udah semua. Udah 6. Nah, di sini Ananda semua sudah merespon. Kita di sini coba untuk curah pendapat sedikit dari permasalahan yang diutarakan. Di sini Putri Anggun menyatakan permasalahan saya yaitu orang tua saya inginnya saya masuk SMK, tapi saya inginnya masuk SMA. Selanjutnya Muhammad Habil ragu untuk memilih SMK atau SMA. Itu permasalahannya. Terus selanjutnya Muhammad Reski Permana, permasalahan saya adalah saya ingin masuk ke SMK Taruna Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ekonomi kurang mencukupi dan kondisi mata saya minus dan segi dari fisik, dari segi fisik juga bermasalah. Berarti Reski ini ada permasalahan nih, banyak ya, terutama dalam memilih ke SMK Taruna. Selanjutnya Mona Lisa, perselisihan dengan orang tua atau tidak disetujui orang tua. Selanjutnya Nabila Aziza menyatakan jarak yang jauh dari rumah dan tidak adanya kepastian orang tua untuk mengantarkan atau menjemput. Selanjutnya Muhammad Ananda Putra Ridho. Kalau Ridho apa tuh yang disampaikan tadi?
Syarat-syaratnya kurang lancar sama bingung sekolah mana yang bagus. Syarat-syaratnya kurang lengkap dan bingung mana fasilitas sekolah-sekolah yang bagus. Nah, dari yang sudah disampaikan ini tentunya nanti permasalahan-permasalahan ini nanti akan coba kita bahas lebih dalam, akan kita coba dalami, dan nanti di akhir kegiatan ini Bapak berharapnya dari permasalahan yang sudah muncul ini Anda menemukan jalan atau solusinya setelah kita melaksanakan kegiatan ini. Oke, di sini Bapak ada lembar aktivitas atau LKPD. Bapak bagikan satu-satu dulu ya. Silakan diambil. Ambillah. Sudah cukup? Ya. Sudah cukup? Oke. Nah, di lembar aktivitas ataupun LKPD itu ada berapa pertanyaan? Ada 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan ini nanti kita akan mencoba mengulas, ya. Nanti kita akan coba mengulas. Tapi agar lebih menariknya ini kegiatan kita bagaimana untuk mengulas ke-5 pertanyaan itu yang ada di lembar aktivitas, kita pakai lempar dadu. Gimana? Ya, kita cobakan ya. Oke, lempar dadunya karena di situ ada meja, cukup dadunya ini digelinding aja. Nah, oke, ya. Kita mulai dari sebelah mana nih? Sebelah kiri atau sebelah kanannya Bapak? Kiri. Kiri berarti sini. Kiri dekat dengan saya. Oh, kirinya dari Rizky. Oke, kita mulai dari Nabila dulu. Oke. Tapi di sini Bapak pesankan, ya, kalau dapat angka 6 berarti Ananda ulang lagi, ya. Karena di sini hanya ada 5 pertanyaan, jadi kita fokus menjawab dan diskusi ataupun curah pendapat dengan 5 pertanyaan itu aja. Oke, ya, kita cobakan ya. Silakan Nabila. Dapat nomor 5. Oke, silakan Nabila jawab pertanyaan yang nomor 5. Menurut Nabila apa? Pertanyaannya, apa yang Anda pahami dengan sekolah lanjutan SMK atau SMK atau SMK? Menurut saya, SMK itu lebih dikenal dengan materi dan lebih Lebih apa? menyiapkan peserta didik untuk menuju ke perguruan tinggi. Oke, pintar sekali. Maka lebih menyiapkan peserta didik untuk ke dunia pekerjaan, ke dunia kerja. Udah, itu aja. Oke, bagus sekali buat Nabila ya, sudah berpendapat. Nah, dari yang disampaikan Nabila ini ada tidak dari Ananda yang lain mencoba untuk berbagi pendapatnya nih? Atau ada perbedaan nih dari yang disampaikan Nabila? Ada tidak? Siapa yang mau? Oke, silakan Ridho. Tadi perbedaan SMK sama SMK-nya kurang satu itu SMK jadi mengutamakan praktek daripada materi. SMK lebih mengutamakan praktek daripada luar biasa Ridho. Oke. Ada lagi tidak yang mencoba untuk menyampaikan pendapatnya? Ada? Cukup rasanya itu? Oh, cukup. Kalau cukup lengkap ya. Oke, bisa kita lanjutkan berarti pertanyaannya lagi ya. Tadi pertanyaan nomor 5 udah terjawab. Jadi sisa berapa lagi? 4. Oke. Selanjutnya Anggun. 4. Silakan Anggun sampaikan bagaimana pendapatnya dari pertanyaan nomor 4. Jika memilih cita-cita menjadi dokter, maka sekolah lanjutan yang akan dipilih apa dan jelaskan. Menurut saya, sekolah lanjutan yang dipilih yaitu SMK dan mengambil jurusan IPA. Menurut Anggun dari pertanyaan yang keempat, jika memiliki cita-cita menjadi dokter, maka sekolah lanjutan yang akan dipilih apa? Jelaskan. Kalau menurut Anggun itu jurusannya dipilih IPA dan jenjang sekolahnya itu SMA. Yang lain bagaimana nih? Ada tidak pendapat lain? Atau yang dijawab sama Anggun itu udah benar atau udah pas? Sudah pas? Setuju? Setuju.
Setuju ini? Setuju. Oke. Kalau setuju nomor 4 berarti jawabannya sudah terjawab ya. Bisa kita lanjut? Bisa. Selanjutnya. Silakan, Mona. 1. Oke. Pertanyaan 1. Silakan dijawab pertanyaan satunya apa? Sebutkan. Pertanyaan berikut ini contoh macam-macam sekolah lanjutan adalah A. SMPL, SMA, dan SMA. MA. SMA, ya. C. Jawabannya apa? A. A. SMK SMA dan MA. dan MA. Nah, jadi jawabannya itu yang pertama SMK, SMA, MA. Itu adalah macam-macam sekolah lanjutan. Ada tidak yang menyatakan hal yang lain dari jawaban pertanyaan ini? Tidak. Setuju ya? Setuju. Oke, setuju. Bisa kita lanjutkan lagi? Bisa. Lanjutnya, ayo. Berarti jawaban nomor 1 sudah. Tinggal nomor berapa? 2 dan 3. Ulang lagi, ayo. Oke, silakan jawab Rizky nomor 2. Pertanyaan, sekolah menengah Kejuruan. SMK tujuan Di antara itu apa jawab? B. Pak, menyiapkan peserta didik masuk ke dunia kerja. Menyiapkan peserta didik masuk ke dunia kerja. Ada tidak jawaban yang lain? Setuju? Atau ada pendapat nih yang mau mengungkapkan ternyata sekolah SMK itu tujuannya ada yang lain? Nah, coba dari jawabannya. Lebih banyak prakteknya. Oke, luar biasa lagi nih Rido. SMK tujuannya bukan hanya ke dunia kerja, tetapi SMK tujuannya juga banyak ke dalam hal praktek untuk mandiri. Pintar ya. Selanjutnya nih, lanjut, silakan, Bin. Oke, 3, silakan, ayo, Bin. Apa yang perlu diperhatikan dalam memilih sekolah lanjutan? Apa yang perlu diperhatikan dalam memilih Sekolah lanjutan. silakan. Menurut saya Pak, yang perlu diperhatikan ialah minat, bakat, terus kepastian dengan minat dan bakatnya cocoknya itu di mana. Kepastian antara minat dan bakatnya itu cocoknya di mana. Oke, ada tidak pendapat lain? Coba, silakan. Akreditasi sekolahnya Pak, bagus atau enggak? Akreditasi sekolah bagus atau tidak? Bagus sekali. Ada lagi? Oke, silakan. Kecukupan ekonomi kita luar biasa. Bukan hanya akreditasi, tapi ekonomi juga harus diperhatikan. Bagus, pintar semua ya. Nah, ada lagi tidak yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa Anggun? Fasilitas sekolah. Pintar sekali, ya luar biasa ya. Fasilitas sekolah juga adalah hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih sekolah lanjutan. Bagaimana? Cukup ini? Atau ada tambahan yang lain? Sudah. Oke, bisa kita lanjut nih. Lanjut Anda semua. Tadi sudah terjawab 5 pertanyaan yang ada di lembar aktivitasnya. Sekarang giliran siapa lagi? Giliran Rido. Nah nih, untuk agar Rido dapat giliran nih, bagaimana? Silakan nanti Rido lempar dadu. Tapi berapa angka yang keluar? Contohnya di sini dapat angka 3 atau angka 2 atau angka 5. Nah, sampaikan 5 poin penting dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab sama temannya. Bisa dipahami nih untuk giliran Rido nih. Bisa ya? Oke, silakan Rido lempar dadunya. Oke, satu ya. Nah, silakan Rido sebutkan 1 poin penting dari 5 pertanyaan yang sudah dijawab sama temannya tadi apa? Ya, penting itu kalau memilih sekolah lanjutan kita harus sesuaikan dengan minat dan bakat kita dan jangan sembarang memilihnya. Oke, dalam memilih sekolah lanjutan sesuaikan dengan bakat dan minat kita, jangan sembarangan memilih sekolah lanjutan. Nah, sekarang silakan dibalik itu lembar aktivitasnya. Di situ ada kesimpulan, ya. Di situ ada kesimpulan.
silakan Ananda tuliskan kesimpulannya atau yang sudah dibahas tadi, cantumkan di situ dari 5 pertanyaan yang sudah dijawab. Silakan. Sudah semua? Sudah ini? Sudah ya? Nah, sudah semua, sudah menjawab semua. Bagaimana di sini Bapak minta Ananda mengutarakannya hasil dari kesimpulan yang sudah kita bahas tadi. Di sini coba Bapak pengennya dari Hamil dulu nih. Coba disampaikan kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dalam memilih sekolah kita harus melihat dari segi minat, bakat, serta dari segi akreditas sekolah, terus fasilitasnya dan juga sekolah itu cocok atau tidak dengan minat kepada kita. Oke, pintar sekali, luar biasa. Sekarang coba Anggun lagi. Menurut Anggun apa kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu kita Ingin menjadi dokter dengan memilih jurusan IPA. Kalau menurut Rido bagaimana nih? Coba. Dalam memilih sekolah lanjutan yang Semarang memilihnya baiklah dengan bakat minatmu dan jangan lupa juga untuk memperhatikan profil sekolahnya. Oke, give applause buat semuanya dulu. Nah, ada 3 orang lagi nih yang belum mempresentasikan atau menyampaikan kesimpulannya. Udah selesai nih. Kalau menurut Nabila bagaimana? Menurut saya, dari semua pemikirannya tadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus memikirkan matang-matang mau kemana setelah lulus SNMPTN. Dan hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama kita harus mengetahui bakat dan minat kita, yang kedua tentang kualitas sekolahnya, dan kecukupan ekonomi. Luar biasa buat Nabila. Kita juga harus memikirkan matang-matang gitu kesimpulannya dalam memilih sekolah lanjutan. Kalau selanjutnya kesimpulan dari Mona lagi nih, bagaimana? Kita dapat melanjutkan sekolah lanjutan di SMA, di SMK, atau di SMA sesuai dengan minat bakat kita dan fasilitas sekolah dan akademik. Oke, ya. Luar biasa nih Mona. Walaupun suaranya agak kecil ini, tapi ya dapat Bapak tangkap bahwasanya dalam memilih sekolah lanjutan kita juga harus melihat segi fasilitasnya ya, terus dan terutama juga ada akreditasi juga perlu diperhatikan. Nah, nih buat yang terakhir nih, Rizky, coba sampaikan kesimpulan yang dari hasil Rizky. Jadi saya harus lihatlah dari segi minat dan fasilitas sekolah dan di mana setelah itu adanya jurusan Taruna. Karena saya ada di Taruna Nusantara. Oke, luar biasa buat Rizky. Karena minatnya masuk ke dalam SMK Taruna, jadi juga perlu diperhatikan dari segi hal lembaganya atau institusinya dari SMK Taruna itu bagaimana bentuknya, terutama apakah ada di wilayah kita atau tidak kan? Gitu, oke, luar biasa. Nah, dari yang Ananda sampaikan tadi udah luar biasa semua, udah bagus-bagus semua, udah terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya dan udah menyimpulkan nih dari hasil diskusi kita ini. Nah, sekarang Bapak mau memberikan sebuah pemahaman dari sekolah lanjutan yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini silakan Ananda lihat ke depan. Nah, kita juga perlu paham yang mengenai tentang sekolah lanjutan SMA, MA, SMK atau MAK itu bagaimana sih sebenarnya gitu. Nah, di sini kita harus melihat dulu tujuannya yang dari disampaikan oleh Anda semua tadi. Sekolah SMA dan SMK itu punya tujuannya masing-masing. Kalau SMA atau MA dan SMK atau MAK itu tujuannya kalau untuk sekolah SMA mempersiapkan peserta didik dengan memberikan ilmu pengetahuan untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa atau peserta didik dengan minat dan bakatnya. Jadi kalau ada yang menjawab masalah SMK ataupun melanjutkan sekolah lanjutan itu berdasarkan minat dan bakat, itu berarti sudah tepat ya, sudah tepat, sudah mencapai tujuan dalam pilihan sekolah lanjutan. Selanjutnya SMK dan MAK. Nah, SMA dan SMK dan MAK juga memiliki tujuannya. Apa tujuannya itu? Nih,
Yang pertama, mempersiapkan peserta didik menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri. Yang kedua, membekali peserta didik agar mampu memilih karir bulat gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja. Jadi Ananda SMA dan SMK dan MAK itu lebih didominasi ke dalam dunia kerja. Selanjutnya yang ketiga adalah membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan teknologi seni agar mampu mengembangkan diri sesuai secara mandiri, dan nanti juga perlu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau ada yang menyampaikan tadi SMA itu lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, SMK tidak ada yang menyatakan seperti itu, berarti itu adalah asumsi yang salah. Ternyata tujuan SMK juga menyiapkan peserta didiknya agar mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, dari segi tujuan itu, nah di sini Bapak juga akan memberikan pemahaman bagaimana nih cara masuk atau bagaimana alur proses pendaftaran masuk ke sekolah lanjutan. Di sini ada beberapa hal yang perlu Ananda perhatikan dalam proses alur pendaftaran sekolah lanjutan. Yang pertama itu ada proses secara langsung. Kedua ada secara online. Nah, kalau secara langsung rasanya di dalam saat pandemi ini apakah akan diberlakukan hal seperti itu? Rasanya menurut Bapak masih belum ya. Jadi di sini Ananda semua juga harus tahu ternyata masuk ke dalam sekolah lanjutan itu ada dua jalur. Yang pertama secara langsung, yang kedua secara online. Nah, sekarang kita coba bahas yang secara online nih. Nah, dalam masuk ke dalam secara online itu yang perlu diperhatikan adalah karena di sini kita wilayahnya Provinsi Sumatera Barat, berarti Ananda nanti bisa mengaksesnya melalui link yang ada tertera di depan. Apa linknya? http://ppdb.sumbar.prof.go.id. Nanti silakan di cross check ulang. Di sana sudah ada alur dan proses cara pendaftarannya, bisa dilihat. Nah, langkah yang perlu dipersiapkan apa saja? Yang pertama tentunya Ananda nanti akan melakukan yang namanya tahap registrasi dan login. Di situ nanti Ananda di langkah awal Ananda akan melakukan registrasi data. Karena di sini masih dalam masa pandemi, berarti untuk PPDB tahun ajaran depan ataupun di 2021-2022 ini tahun ajarannya dibantu oleh sekolah Ananda sebelumnya untuk melakukan registrasi ataupun mengisi data-datanya. Nah, setelah itu apalagi yang perlu Ananda pahami? Caranya Ananda juga melihat paketnya atau pilihan sekolahnya. Dalam memilih sekolah untuk sistem online ini nanti Ananda diberikan tiga pilihan. Yang pertama itu silakan dipilih sekolah negeri. Yang kedua silakan dipilih juga sekolah negeri yang diminati. Dan yang ketiga nanti Ananda diberikan kesempatan untuk pilih sekolah swasta yang Ananda minati. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, agar lebih lengkapnya bagaimana cara proses alurnya, Ananda bisa mengaksesnya di link yang Bapak sebutkan tadi. Nah, selanjutnya nih, Ananda juga perlu memperhatikan dan ada tipsnya untuk memilih sekolah lanjutan. Nah, silakan Ananda lihat video berikut apa saja sih tips dalam memilih sekolah lanjutan itu. Silakan dilihat ya. Gambaran sekolah pilihannya. Kalau Bapak boleh tahu nih, siapa nih yang mau bacakan satu aja cukup. Siapa nih yang mau bacakan perencanaannya? Nah, coba Rizky. Saya mau ke SMK Taruna Nusantara yang itu di Magelang. Cita-cita saya menjadi seorang masuk. Oke, mantap, luar biasa sekali ya.
Oke, give applause dulu buat Rizky. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai dan terwujudkan. Ingin menjadi seorang Kopassus. Dan si Rizky sudah memilih SMK ya, SMK Taruna, karena sesuai dengan cita-citanya itu adalah pilihan yang tepat sekali. Nah, bagaimana kegiatan kita hari ini? Apakah dapat merasakan manfaatnya dari permasalahan di awal tadi hingga akhir? Sudah mendapatkan solusi dan jawabannya? Sudah. Kalau sudah, bagaimana nih kesan dan pesannya? Ada tidak kesan-kesannya dalam mengikuti kegiatan ini? Siapa yang memberikan kesan-kesannya di sini? Coba, Bila. Dari diskusi kita di kelompok ini, saya jadi lebih tahu tips untuk melanjutkan sekolah lanjutan. Selanjutnya, ada lagi? Dari yang disampaikan Nabila itu udah luar biasa. Nabila di sini dengan kegiatan bimbingan kelompok kita ini, Nabila tahu tips-tips dalam memilih sekolah lanjutan. Ada lagi tidak di sini yang menyampaikan kesannya dalam kegiatan kita hari ini? Cukup rasanya? Cukup? Nah, coba Rido. Yang pastinya senang. Pastinya senang. Terus Dapat teman, terus dapat teman. ilmu kita bertambah. Ilmu kita bertambah, luar biasa sekali ya. Nah, pada intinya kesan yang disampaikan tadi itu sudah memberikan hasil kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Berarti tujuannya sudah tercapai, bahwasanya Ananda sudah tahu dalam menentukan sekolah lanjutan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, tapi di sini Bapak mau menyimpulkan terlebih dahulu dari materi yang kita bahas ini. Pada kesimpulannya adalah dalam memilih sekolah lanjutan yang perlu diperhatikan adalah bakat dan minatnya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memilih sekolah lanjutan itu juga memperhatikan mulai dari profil sekolah, jarak dari rumah ke sekolah itu, terus bagaimana bentuk akreditasi dan fasilitasnya. Dan yang selanjutnya nanti juga ada alurnya nih. Alurnya bagaimana? Ada dua tadi, secara langsung dan secara online. Nah, kalau misalnya secara langsung mungkin itu rasanya di saat sebelum pandemi itu bisa diwujudkan, tapi saatnya di dalam pandemi ini mungkin Anda hanya melakukan pendaftaran secara online. Nah, untuk melakukan pendaftaran secara online, Anda juga udah tahu tadi kan, silakan mengakses dalam website yang sudah ada. Nah, sampai di sini ada ditanyakan? Bisa dipahami? Nah, bisa. Kalau begitu, apakah perlu kita melakukan pada kegiatan selanjutnya atau kita coba lagi untuk pertemuan selanjutnya? Perlu? Butuh rasanya? Cukup? Cukup. Nah, kalau cukup berarti Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda semua yang sudah berpartisipasi dari awal hingga akhir. Bapak ucapkan terima kasih. Nah, tapi sebelumnya untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai.